Mudah-mudahan suatu saat nanti Bang Budi lah nanti diwawancarai ya kan. Alhamdulillah. Jadi Tapi bukan jual makan jual. apa? Wawancaranya ini kan bukan. Iya. Yang penting memberikan inspirasi kan, motivasi kepada orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda dan bagaimana ibadah puasa Ramadan kali ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan dan juga meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Nah, pemirsa, senang sekali rasanya saya Muhammad Budi Eser bisa hadir kembali menemani Anda tentunya dalam program Ngopi Cyber Santai Berkualitas. Boleh santai, yang penting berkualitas. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber karena di Ngopi Cyber ini kita akan mengupas informasi dari sosok pribadi yang akan memberikan inspirasi di sini. Dan kedua narasumber ini pasti Anda sudah sangat familiar melihatnya karena sering tampil di TVRI Sumatera Utara. Baik itu sebagai pendakwah ataupun host yang akan memberikan warna tersendiri bagi Anda di rumah ya. Dan kali ini saya akan memperkenalkan satu persatu pemirsa. Ini adalah sosok pendakwah ya, kemudian juga dosen di Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian juga seorang pembisnis dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Jakarta. Dan tentunya juga memiliki salah satu tempat yakni berupa pondok Quran untuk bagi para penghafal Al-Quran. Saya perkenalkan beliau adalah Ustadz Yuzaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana puasanya tahun ini? Alhamdulillah lancar dan Masya Allah ini kan karena online kuliahnya di Jakarta jadi bisa kumpul dengan keluarga ini. Alhamdulillah. Dan justru karena online tersebut kita bisa bertemu nih ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, selain Ustadz Yuzaidi kita juga kehadiran salah satu Ustadz kebanggaan Sumatera Utara ya, pasti pemirsa di rumah juga sudah pada kenal. Nah, beliau juga memiliki bisnis kuliner dan juga bisnis travel ya. Langsung aja kita sambut ada Ustadz Ibnu Jarod Jauhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, tetap semangat dan terus memberikan inspirasi. Waduh, ini pemirsa sebenarnya saya cukup nervous ya. Karena harus mewawancarain oleh kedua narasumber yang biasa juga mewawancarain para pembesar agama ya, para pendakwa. Jadi saya agak sedikit memiliki pressure saat ini. Tapi tentunya itu tidak memberikan batasan untuk kita saling berbagi informasi ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini saya ke Ustadz Yuzaidi dulu. Ustadz, kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan ini apa saja Ustadz? Baik, Masya Allah. Ini Ustadz akan datang kita mewawancarai Bang Bang Budi Budi ya. Gantian Ustadz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagaimana yang Bang Budi tadi perkenalkan, Alhamdulillah saya mendapat amanah ya menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di jurusan tafsir, jurusan tafsir. Dan Alhamdulillah juga sekarang sedang menempuh program S3 tafsir juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu tadi karena online ini, Masya Allah, mungkin hikmahnya itulah berkahnya TVRI ya kan. Dengan online ini saya bisa kembali berdakwah melalui TVRI Sumatera Utara dan tentu berkumpul dengan keluarga. Dan ya S3 ini juga Alhamdulillah dari program beasiswa LPDP, Masya Allah. Kementerian Keuangan. Ya, saya yakin dan percaya Bang Budi, selama kita itu benar-benar mensyiarkan agama ya, apapun lini kehidupan kita, misalnya kita di bisnis umum atau kita bekerja di sesuatu yang tidak terkait dengan agama, tapi ya ada syiar-syiar agama yang kita perhatikan. Mungkin dengan penghasilan kita memperhatikan syiar agama, atau dengan kekuasaan kita kita bisa memperhatikan syiar agama. Dan kalau saya tentu terjun langsung ke agama ya, terkait dengan tadi pondok Quran. Jadi saya dulu ingat kali dengan pesan almarhum ayah saya kan, Masya Allah. Kalau hajat kita itu belum tercapai, maka dekati Allah.
Bagaimana cara dekati Allah? Syiarnya itu ada, misalnya Al-Qur'an gitu. Makanya yang kita ajarkan di Pondok Quran itu anak-anak yang baru baru tamat Iqra, baru naik Quran gitu ya, baru tamat Iqra, baru pandai baca Quran, itulah yang kita ajari cara membaca dengan tajwid, tahsin, dan itu tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Makanya saya yakin dan percaya apa yang saya rasakan, yang dapatkan dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya itu karena ya salah satunya adalah dengan wasilah Al-Qur'an atau dengan syiar-syiar agama yang kita perhatikan. Allah akan berikan dengan jalan yang tanpa kita duga-duga gitu. Baik Ustadz, ini saya sepakat banget loh. Ternyata wasiat yang diberikan almarhum ayah Ustadz Yuza ini juga menjadi pegangan saya juga. Mungkin ini jodoh saya yang lama ini bisa jadi karena saya kurang dekat ini. Iya ya Ustadz ya, bantu doa ya Ustadz ya, Masya Allah. Pasti yang terbaik datang. Iya, pasti yang terbaik. Apalagi Bang Budi ini kan udah setelannya sama ini kan. Masya Allah. Ustadz juga ya. Ustadz juga. Karena cukup menarik wasiatnya pemirsa, kalau hajat kita belum tercapai maka dekati Allah begitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah mungkin banyak hajat-hajat yang belum tercapai, ayo dekati dulu yang punya bumi, langit dan beserta isinya. Masya Allah. Luar biasa. Oke, saya ke Ustadz Jarod. Ustadz Jarod, ini kan banyak banget ini ya, pengajar juga iya, kemudian ada bisnis kopi ya Ustadz ya, bersama dengan teman-teman, dan juga bisnis kuliner. Ini gimana ini mengatur bulan suci Ramadannya di tahun ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Binikmah tatimus salihat, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ada kelakar sedikit Ustadz dan Mas Budi. Ketika ditanya orang, bulan Ramadan ini kan apa ya, sebentar lagi berlalu nih. Jadi kan sedih tuh. Jadi di antara orang yang sedih-sedih tuh ternyata yang paling sedih itu Ustadz. Oke. Kenapa? Kenapa itu Ustaz? Karena hilang jadwalnya semua. Jadi aktivitas di bulan Ramadan itu tentunya padat sekali dan kita memaklumi akan hal itu. Kenapa? Karena Ramadan ini kan bulan di mana orang banyak termotivasi untuk melakukan amal soleh. Jadi terkadang bisa satu hari itu Ustaz ya kan, subuh kita ngisi kajian, duha kita ngisi kajian, kemudian zuhur kadang kita bisa ngisi kajian, ya kan? Awak pikir khusyuk rupanya ngantuk kawan tuh ya kan? Kemudian menjelang berbuka ada juga mengisi kajian dan sholat tarawih itu juga sebelum kita sholat tarawih itu ada kultum biasanya kan, kuliah atau kulibas itu juga mengisi kajian. Bayangkan padatnya seperti itu. Tapi ya bagi saya mungkin dan mungkin bagi Ustadz Yuzaidi ketika ada juga di sisi lain sebagai pengusaha, sebagai dosen dan lain sebagainya yang mengajar formil, tetap panggilan dakwah itu jangan ditinggalkan. Dan segan rasanya kita ketika ada orang yang butuh kita, diundangnya kita jauh-jauh hari, kita nggak memenuhi undangan itu. Gitu sih sebenarnya. Baik, saya setuju sih Ustadz, karena kan untuk mendakwahkan sesuatu itu kan nggak mesti harus jurusan dakwah begitu ya Ustadz ya. Oke, kita semua bisa berdakwah. Jadi ya apapun itu bisa menjadi nilai pahala bagi kita. Masya Allah. Aduh, saya luar biasa. Kembali nih pressure-nya, tekanannya. Restart lagi ya, restart. Iya. Oke, Ustadz, pemirsa yang ada di rumah juga penasaran sih dari lingkungan pendidikan ini Ustadz, dari mulai S1, S2-nya itu di mana Ustadz? Baik. Dulu saya pernah mendapat beasiswa di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Oke, UGM ya Ustaz. Waktu itu beasiswa Departemen Agama untuk santri berprestasi se-Indonesia. Tapi karena ketika itu almarhum ayah menginginkan waktu itu supaya di bidang agama. Nah, jadi waktu itu saya tidak jadi mengambil ke situ. Kemarin jurusannya apa Ustadz yang di UGM? Di UGM itu saya pilihannya waktu itu kedokteran, tapi yang lulus hukum internasional. Oh, yang lulus hukum internasional. Iya. Jadi akhirnya saya dan alhamdulillah qadarullah, tidak ada yang kebetulan ini ya. Takdir Allah buka beasiswa di tafsir hadis internasional di Medan. Itu full beasiswa dan pengantarnya bahasa Arab, bahasa Inggris dalam perkuliahan, sampai skripsi pun harus 2 bahasa. Dan saya waktu itu alumni pertama lah di tafsir hadis internasional di Medan.
baru lanjut S2 di Medan juga tafsir hadis, dan setelah mengabdi di UIN sebagai dosen tetap, baru mengambil program khusus, dia tidak tafsir hadis lagi, sudah fokus mau pilih mana nih. Karena saya lulusnya di dosen tafsir, akhirnya melanjutkan S3-nya ambil di tafsir. Dan dulu sebelum di kuliah pondok pesantren ya, selama 6 tahun di pondok pesantren Raudhatul Hasanah. Memang gimana ya, Bang Budi, kalau kita dulu anak-anak ya kita nggak bisa milih pendidikan secara pertimbangan matang kita ya. Dulu saya masuk pesantren tuh karena faktor kasihan dengan orang tua ya. Oh gitu ya? Faktor kasihan dengan orang tua. Karena gini, orang tua tuh berharap masuk pesantren lah ya. Tapi saya waktu itu gimana ya? Karena di pesantren tuh tahulah bagaimana waktu itu gambarannya ya. Ternyata 1-2 hari dinikmati, alhamdulillah ya. Dengan mungkin ya wasilah itu juga ya kan, kita bisa mendapatkan pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah ya, 6 tahun di pesantren itu ya memang sangat sekarang nih terasa sekali manfaatnya ya, Ustaz, ya. Terasa sekali. Nah, tapi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa keustatan Ustadz Yuzaidi itu merupakan warisan dari orang tua, setuju nggak? Baik. Ustadz Yuzaidi. Begini, ada pepatah mengatakan Ustadz ya, buah tak jauh, jatuh tak jauh dari pokoknya. Iya. Benar. Nah, memang tentu tauladan orang tua itu sangat menentukan. Jadi waktu itu saya memang sering ngikuti menemani almarhumah ya untuk ceramah kemana-mana kan. Tapi yang membentuk karakter ini karena komunikasi ya. Jadi orang tua ini sering mengajak diskusi, sering ngajak komunikasi. Akhirnya merasa nikmat yang awal dulu tidak terpikirkan untuk menjadi seorang pendakwah atau di concernnya di bidang agama kan, karena sering diajak komunikasi, diskusi, jadi terasa nikmat begitu. Nah makanya tantangan sebenarnya bagi orang yang mohon maaf pendakwah banyak itu yang justru tidak ada regenerasi selanjutnya. Itu banyak itu. Makanya kalau seperti saya menganggap keberhasilan saya adalah keberhasilan orang tua. Dan bagaimana saya selanjutnya? Ini tantangan yang besar. Karena banyak pendakwa-pendakwa itu lahir juga bukan dari lingkungan yang agamis gitu kan. Dia bisa menjadi seorang dai yang luar biasa. Tapi kita yang sudah menjadi dai, ini tantangan. Bagaimana kita bisa lebih menciptakan. Tapi kita lihat lingkungan ya memang rata-rata pendai mungkin karena sibuk dia berdakwah, akhirnya itulah yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan itu. Tapi mudah-mudahan dengan tauladan yang diberikan akan adalah regenerasi selanjutnya. Itu tadi salah satunya kalau saya perhatikan itu komunikasi lah antara orang tua dengan anak itu sangat mempengaruhi pemikiran. Sangat. Dan itu akan membentuk karakter anak begitu ya Ustadz ya? Iya. Oke, baik. Nah, saya ke Ustadz Jarod. Nah, kalau Ustadz Jarod ini seperti apa? Kalau Ustadz Yuzaidi kan tadi memang background orang tua adalah seorang pemuka agama gitu, pendakwah. Kalau Ustadz Jarod sendiri apakah lahir dari keluarga pendakwah begitu? Jadi gini Mas Budi dan Ustadz izin, kalau saya agak berbeda sama Ustadz Yuzaidi. Ustadz Yuzaidi ini memang betul dari keluarga yang agamis. Kemudian seorang ayah pendakwah dan hari ini inilah keberhasilan dan jadi amal jariah untuk ayah. Kita doakan mudah-mudahan ayah Ustadz Yuzaidi dan ayah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allah lapangkan kuburnya. Amin ya Allah. Jadi begini, saya dari kecil dulu cita-cita pengen jadi ustadz karena saya suka nengok ustadz tampil di depan, kemudian apalagi ketika khutbah Jumat tuh yang lain disuruh diam semua, cuma dia sendiri yang menyampaikan kebaikan, ya kan, sampai pun para malaikat juga mendengarkan dia gitu kan. Istilahnya jadi juru bicaranya Allah pada saat itu gitu kan. Jadi saya termotivasi. Ternyata hukum daya ketertarikan itu, law of attraction ya kan istilahnya itu bisa dirasakan sama saya. Ya Allah, suatu saat kalau dia seperti itu, macam ngobrol kita tadi lah kan, kenapa aku nggak bisa? Nah, ketika dari kecil punya motivasi seperti itu, hampir sama kita Mas Budi, pengen nampil di depan, ikut lomba pidato, lomba puisi. Tapi basic agama belum ada karena
basic pendidikan anak Ustaz, SD, SMP, SMA, kuliah lah pernah sempat di USU Sastra Arab. Di situ juga belajar bahasa agama dengan kawan-kawan yang juga mau juga di bidang agama, tapi umum. Baru terakhirnya saya hijrah ke Al-Wasliyah itu kan, di pendidikan SPDI-nya. Dan sekarang tinggal juga mengikuti jejak beliau lah kan, ingin kuliah terus kan, ingin belajar terus kan, sedang pasca kan, di bidang yang sama di pendidikan agama Islam. Nah, ketika dari kecil itu Ustadz kepengen, Mas Budi pengen jadi seorang dai, tapi kemampuan finansial keluarga nggak ada. Karena dulu masuk pesantren dan biaya pertamanya itu mahal. Apalagi ditunjang, ada keponakan dari umi saya, dari mama saya, nengok anak pesantren kan mandiri, nyuci sendiri, kurus ditengoknya, sedangkan kita kan anak paling kecil, anak kesayangan kan. Yang jadi semuanya serba dilayani gitu ya, Ustadz ya. Jadi nggak dimasukkan saya pondok pesantren. Tapi ketika sekolah negeri SD, pulang sekolah tuh masuk madrasah. Dan sampai gitu ya? Dan sampai sekarang kita juga mengaji. Makanya kalau Ustadz Yuzaini memang Ustadz dari pondok pesantren, kalau kita dari pesantren juga, pesantren kilat. Baik, terima kasih Ustadz Jarot. Nanti kita akan sambung lagi ya Ustadz ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Cyber, santai berkualitas. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi Cyber, santai berkualitas. Boleh santai, yang penting berkualitas. Nah, pemirsa kita masih bersama dengan Ustadz Yuzaidi dan juga Ustadz Jarot. Nah, Ustadz Jarot, nah kita tadi masih membahas seputar tentang background keluarga begitu ya Ustadz. Nah, kemudian apa yang membuat Ustadz Jarot kayaknya mantap nih untuk memutuskan kayaknya saya harus menjadi seorang pendakwah walaupun saya bukan berasal dari keluarga dakwah begitu. Silakan Ustaz. Nah, mungkin karena dari kecil motivasinya pengen menjadi seorang dai, tetapi di basic pendidikan kurang mendukung, ternyata dai ini kan mengajak sebenarnya, mengajak. Mungkin ada bakat, ada minat di bidang pidato Ustaz, kemudian mengajak. Itu yang Ana perdalamkan. Dan kita juga melihat para motivasi-motivasi dalam kehidupan itu mampu dia mengajak banyak orang untuk mendengar dia, untuk menyampaikan kebaikan. Nah, itu yang kita serap dan kita tengok juga dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang di TV. Kok bisa dia menjadi ustadz besar gitu kan. Itu kan menjadi motivasi untuk kita. Nah, ada istilah tuh, kita dulu belajar ATM, amati, tiru, modifikasi. Benar. Nggak jiplak kali kita, tapi ya tetap kita belajar ada sama guru-guru kita. Kita belajar hafal-hafal dulu materi-materi itu pasti ada. Ngaji, itu ilmu kan harus ada kan. Nah, yang menarik ketika saya pengen juga di bidang agama, keluarga mendukung. Wah, itu dia. Karena di antara masing-masing kita punya background keluarga nih. Ya, benar. Di antara keluarga semua memang saya yang di bidang agama gitu. Di bidang agama, memperdalami agama. Dan yang menarik dulu ketika pertama kali masuk TVRI, ada dulu kisah kisah Islami. Dulu sebelum masuk di studio, dulu kita keluar dakwah, tur ke dakwah itu senangnya luar biasa ya. Semua dihubunginya, anakku masuk TV, anakku begini segala macam. Yang menarik Syekh, pernah ada satu kisah. Ayah bilang, almarhum ayah bilang gini, nama saya kan Ibnu Jarot Jauhari, Jauhari itu ayah. Ya kan? Jadi di mana nak mengisi khutbah Idul Fitri? Jauh ya. Dulu naik sepeda motor. Jadi ketika sampai kita di tempat kita mengisi itu, mengisi Idul Fitri sebagai seorang khotib, ketika naik di mimbar Ustaz, almarhum ayah ada di bawah. Rupanya dia ngikuti anaknya dari belakang.
dia senang nengok anaknya itu berada di atas mimbar. Insyaallah. Masya Allah. Senang. Bangga luar biasa. Support yang luar biasa. Mudah-mudahan lapang kuburnya ya. Dan Amin ya keluarga. rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Baik. Nah, pemirsa, selain sebagai pendakwah, ini adalah salah satu yang juga menarik perhatian kita. Jadi Ustadz Jarod dan juga Ustadz Yuza ini juga seorang pembisnis. Nah, kita akan kenal lebih dalam lagi. Jadi beliau juga memiliki bisnis travel haji dan umroh. Ini awal mula buat bisnis travel ini seperti apa dari Ustadz Yuza ini? Awal mulanya ini memang dari apa ya, orang tua karena dulu bergerak di bidang haji ya, di bidang haji. Waktu itu masih berbentuk kelompok bimbingan ibadah haji. Oke. Nah, itu kan dalam bentuk yayasan ya, yayasan namanya KBIH Al-Amar. Nah, karena waktu itu saya mengusulkan bagaimana ya kalau kita ini kembangkan menjadi sebuah PT. Dan alhamdulillah dengan musyawarah waktu itu karena melihat sudah mapan ya untuk menggerakkan di bidang PT perseroan terbatas, karena ini kan tanggung jawabnya banyak nih. Ada administrasinya banyak. Benar. Dan alhamdulillah berjalan baik, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan mendapat akreditas A untuk di bidang umroh. Dan di bidang haji juga sudah mendapat, di KBH sudah mendapat izin dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan dulu tujuan untuk membuat bisnis ini yang pertama adalah memudahkan tamu-tamu Allah ke tanah suci. Dan waktu itu melihat bagaimana proses bimbingan itu yang menurut kita itu kurang cocok gitu kan. Kenapa? Karena di bidang haji dan umroh ini kan bukan ibadah yang mudah untuk diulang. Kalau misalnya sholatnya salah bisa diulang, kita ulang di sholat berikutnya. Berikutnya bisa kita ulang, batal misalnya sholat nih, kita sholat ulang kembali karena batal. Kalau tak batal tak boleh mengulang sholat kan begitu. Nah, karena melihat tata cara pelaksanaan manasik itu kurang cocok kan begitu. Kenapa? Karena di dalam kita selalu memberikan sugesti kepada tamu-tamu Allah bahwa ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah yang sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada ibadah salat. Di mana letak kemudahannya, Ustadz Budi? Jadi inilah kita penasaran kan Ustadz. Jadi kalau ibadah salat itu udah jadi Ustadz ya. Udah jadi Ustadz Budi. Memang lingkungan itu membentuk kita ya Ustadz. Iya. Insyaallah habis ini Ustadz Budi jadi Ustadz. Amin. Udah banyak saingan kita nih Ustadz. Jadi kalau ibadah salat itu ada bacaan yang wajib. Misal kalau kita tidak membaca takbiratul ihram ya kan, Allahu Akbar, atau takbiratul ihram kita baca tapi tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan Allahu Akbar, seharusnya Allahu hamzah bukan waw. Ketika kita baca Allahu Akbar di dalam fikih itu kan dikatakan batal takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram itu rukun wajib. Kalau itu rusak maka rusak salatnya. Benar. Kenapa? Kalau dibacanya Allahu Akbar berarti Allah dan yang maha besar. Nah, seharusnya kan hamzah. Allahu Nah, ada lagi bacaan yang lain dalam salat yang wajib, ada Fatihah wajib. 13 rukun salat itu ya. Dari 13 itu ada 5 bacaan wajib itu kan. Yang wajib dalam bentuk bacaan itu 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sampai tasyahud kan, baru salawat, baru salam. Nah, dalam ibadah haji dan umroh, satu pun bacaan tak ada yang wajib. Itu ya. Satu pun tak ada yang wajib. Labbaik Allahumma labbaik sunnah. Rabbana atina sunnah. Satu pun tak ada. Ya, kalau berangkat dia dari sini, pergi dia ke asrama haji, kalau haji ya, kemudian berangkat dia ke Mekah, sampai Mekah top dia bingung-bingung aja nengok-nengok, wah luar biasa indahnya. Tidak ada zikir yang diucapkannya. Niat itu dalam hati. Kalau yang dilafazkan itu masih lafaz niat, belum dikatakan niat. Nah, berarti lafaznya itu sunat. Kalau dia melihat kaidah fikih ada juga mengatakan wajib, tapi niat yang dalam hati itu yang wajib, yang rukun. Nah, makanya kenapa dalam manasik itu
justru banyak yang diajarkan doa. Ayo baca doa. Sementara tamu-tamu Allah itu sudah lansia rata-rata. Dipaksa hafal, dipaksa pangkal, hilang ujung. Dipaksa ujung, hilang pangkal. Dipaksa dua-dua, pangkal ujung ini tak nampak sama sekali. Jadi apa yang mau kita cari dalam ibadah itu? Ibadah haji dan umroh. Itulah. Jadi ada semacam motivasi ingin membentuk itu kan, supaya tamu-tamu Allah ini selain mudah, kita buatlah dengan harga yang bersahabat. Kemudian bagaimana bimbingan yang maksimal. Kalau mereka kuncinya, kalau mereka bagus ibadahnya, yang untung tuh bukan jamaah, tapi yang untung tuh kita. Kita akan dipertanyakan di hadapan Allah, Masya Allah. dan kita akan dapat keberkahan. Itu dulu motivasinya. Itu dulu motivasi. Jadi memang karena ada ketidaksesuaian gitu ya, pengennya gitu ya seperti ini mendapatkan manasik haji. Betul. Kenapa seperti ini ya kayak gitu. Tapi kalau Ustaz Jarod sendiri gimana? Kalau saya tuh tadi agak berbeda sama Ustaz Yuzaidi. Ustaz Yuzaidi ini mungkin dari keluarga atau ayah seorang pendakwah dan memiliki sudah kumpulan orang-orang yang pengen berangkat ke Tanah Suci. Nah, kalau saya menarik dulunya seperti ini. 2018 awal saya udah mulai dikenal orang dengan dakwah dari mulai mimbar ke mimbar, panggung ke panggung, dari peringatan Hari Besar Islam, Mi'raj, Maulid, ceramah. Mungkin ada orang yang senang, ada orang yang suka. Kemudian diri sama Travel A gitu kan. Ada Travel A bilang, ayolah seperti ambasador untuk menarik jamaah kita tadi nih. Menggaungkan PT tersebut. Saya bilang gini, izin saya belum pernah umroh, saya bilang. Berangkatkan saya dulu. Mintalah todong ya kan Ustaz. Karena dia punya travel kan. Kita todong, rupanya dia mau bayar 50-50, 50-50. Saya nggak ada punya uang, saya bilang. Tapi karena keinginan tadi, itulah Tanah Suci itu panggilan memang. Kemauan dulu kita, baru nanti Tuhan Allah yang mengajak kita. Nah, singkat cerita, ketika saya ceramah di sebuah tempat, ada yang suka dengan ceramah itu, dan diajaknya saya free gratis. Free, wah Masya Allah, itu memang benar-benar rezeki kali ya. Dari situ mulainya. Dari situ, qadarullah ada juga jamaah kita juga kita ajak. Terus berkembang, masih pakai travel orang. Sampai 2023, baru berarti saya buat PT sendiri. Jadi ini milik Ustadz Jarod sendiri ya? Iya, sekarang saya Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, pastinya pemirsa di rumah penasaran bagaimana kegiatan-kegiatan dari Ustadz Yuzaidi, kemudian juga Ustadz Jarod, dan beragam bisnis yang digeluti untuk bisa membantu banyak orang. Pemirsa, berikut cuplikan kita saksikan, ini dia tayangan dari Ustadz Yuzaidi. Masya Allah. Ini di mana Ustadz? Ini di Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Ini di Masjid Quba ketika membimbing jamaah. Dan ini sebelum sampai di Masjid Quba, kita memberikan penghayatan dulu. Apa renungan yang akan kita ambil di Masjid Quba, supaya ketika beribadah di Masjid Quba itu bukan sekedar beribadah saja, tapi penuh rasa syukur kepada Allah, penuh rasa syukur kepada Rasulullah. Karena dengan kemuliaan Rasul kita mendapatkan kemuliaan salat di dalam Masjid Quba itu. Ini tahun berapa Ustaz? Ini tahun 2024 kemarin ya, kalau saya tidak salah ini. Berapa jemaah yang dibawa Ustaz? Ini ada sekitar 43 jamaah. Masya Allah, Alhamdulillah pemirsa, kita sudah bisa menyaksikan ya bagaimana Ustadz Yuzaidi membawa masyarakat untuk bisa hadir di rumah Allah begitu ya, Ustadz melaksanakan ibadah umroh. Nah, selain daripada cuplikan tayangan dari Ustadz Yuzaidi, kita juga akan menyaksikan cuplikan tayangan dari Ustadz Jarod. Berikut tampilannya. Masya Allah, ini lagi ngisi ceramah Ustadz Jarod? Ya, ini ceramah kunjungan dari safarinya Kementerian Agama ya, Kota Binjai. Ada pejabat-pejabat, ini usaha kita. Kita juga bergerak di bidang kopi, kuliner di Kota Binjai. Sekarang jadi banyak ustadz-ustadz yang datang ke situ. Nah, kemudian kita juga menjadi pembimbing ya, dan owner di sebuah travel. Alhamdulillah, nah, itu Ka'bah tuh. Kemarin nih baru kami ada 50 orang, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini warkop kita. Ada 4 orang di situ di warkop, ustadz. Ajib, Ustadz Andra, Jarod, Iqbal, Balu.
Ajib namanya. Ya kan? Melihat tayangan tadi kita jadi pengen berangkat umroh ya. Amin. Bersama dengan Ustadz Yuzaidi dan juga Ustadz Jarod begitu. Allahumma taqabbal amin. Amin ya Allah, dan juga bisa punya bisnis. Nah, ini Amin, ngomongin masalah bisnis ya. Kita juga pengen tahu ini motivasi dari Ustadz Yuzaidi dan juga Ustadz Jarod membangun sebuah bisnis ini apa sih Ustadz motivasinya? Saya dulu nih. Ya, atau boleh. sejarah Silakan, dulu nih. Ustadz Yuzaidi. Yang senior dulu. alim. Dokter. Ya, silakan Ustadz. Tapi kalau senior Ustadz Jarod nih lebih senior nih. Ya, tetap siapapun seniornya, juniornya pasti saya. Tapi kalau dari wajah lebih senior ini ya nampaknya. Waduh. Ini saya kalau jadi kayaknya- pendakwah putus kita semua. Iya, betul. Silakan Ustadz. Nah, jadi kalau dulu kan tadi motivasinya karena yang pertama tadi terkait dengan bagaimana apa namanya Proses manasik proses tersebut ya. manasik yang sesuai dengan apa ya syariat gitu. Karena kalau kita melihat ibadah itu kan agak unik gitu. Ka'bah kita kirikan. Seharusnya kan kalau bangunan yang suci itu kan kita kanankan. Tapi kenapa kita kirikan? Syariatnya seperti apa Ustadz? Ya, kalau ketika tawaf itu tidak boleh menghadap, membelakangi dan mengkanankan Ka'bah. Kita harus posisi sebelah kiri. Nah, itu berkeliling sampai 7 kali. Oke. Itu kan kalau kita melihatnya sangat unik itu. Ada filosofinya, Ustaz. Ya, kenapa ketika tawaf itu 7 putaran, bangunan yang paling mulia, paling anggun, paling suci, Menjadi kiblat. iya menjadi kiblat. Kok kenapa kita kirikan? Nah, dan tidak ada bacaan yang wajib satupun. Oke. Semuanya sunat. Diam saja pun kita. Dan kenapa diawali dari Hajar Aswad? Hajar Aswad itu adalah batu surga dan itu adalah batas mulai dari tawaf. Kan kalau orang yang melihatnya secara lahir ya, secara zahir, ini ibadah yang sangat unik. Tidak ada bacaan, kemudian hanya berjalan-jalan mengelilingi apa yang dikehendaki Allah. Itulah dia. Itu yang mau ditanamkan supaya ibadah itu betul-betul meresap dalam hati. Nah, kemudian sa'i kenapa harus naik? Itulah motivasi dulu. Oke. Ibadah yang begitu luar biasanya ini penuh dengan makna-makna yang sangat memberikan ketentraman dalam hati, kesucian dalam hati, sehingga orang yang pulang dari situ akan lapang hatinya. Itulah motivasi yang pertama. Dan motivasi yang kedua, sekiranya ada rezeki yang didapat dari usaha ini, tentu ini kan bukan bukan bisnis semata. Iya. Berbeda dengan bisnis konvensional itu. Ini adalah melayani tamu-tamu Allah. Maka dengan sewajarnya. Dan ketika ada, maka ketika itu kita manfaatkan untuk di jalan Allah. Makanya pondok Quran kita itu secara gratis itu salah satunya juga adalah subsidi dari situ. Masya Allah. Dan banyak apa namanya ya yang kita memberangkatkan orang sekiranya ada yang butuh. Dan saya alhamdulillah juga sebagai Ustadz Jarod ada jamaah yang senang dengan bimbingan saya. Begitu 2018 dia mendaftarkan saya haji. Makanya haji saya pun tidak dengan biaya saya, juga adalah diberikan oleh seorang hamba Allah yang sekarang menjadi ayah angkat saya. Dan alhamdulillah ketika almarhum ayah ini ketika sakit. Ketika sakit yang terakhir sebelum wafat, itu kan 6 kali ke Pineng. Itu 1% pun kita tidak ada mengeluarkan biaya. Dan itu ditanggung oleh seorang dermawan, dan itu sekarang ayah angkat saya. Itu kita jumpa di tempat mikot, Ustaz. Ya, teman. Dan itu 1% pun tak ada keluar. Dan kalau saya hitung-hitung, saya tak akan sanggup mengeluarkan itu. Tapi ya Allah memberikan jalan. Dan dia bukan hanya memberikan, tapi turut serta mendampingi selama 6 kali itu, Ustaz. Makanya berkah. Jangan kita berpikir ketika memberangkatkan jamaah itu dari situ kita mendapat keuntungan. Oh tidak, tak dapat keuntungan tak apa-apa. Tapi dengan melayani tamu Allah, Allah buka dari pintu yang lain. Allah buka, sekiranya ada masalah Allah kasih solusi. Sekarang kesulitan Allah buka jalan. Begitu kira-kira. Masya Allah. Seru dia. Sedih Ustaz Budi. Iya. Karena proses almarhum ayah Ustadz kan sebelum wafat kan sakit ya. Iya. Jadi sama dengan ayah Sama. saya. Gitu. Masya Allah. Almarhum Semoga ayah Allah, saya. semoga Allah mengampuni. Amin ya Allah. Sama ayahku sakit juga Bang Budi. Oh iya. Sama. Masya Allah. Baik, itu tadi pemirsa kita sudah mengetahui bagaimana motivasi Ustadz Yuzaidi beserta dengan keluarga untuk membangun sebuah bisnis ya. Bahwasannya itu tidak hanya untuk bisnis semata, begitu yang hasil dari situ dikonsumsi sendiri ya, tapi bisa untuk berbagi kepada masyarakat lain seperti adanya pondok Quran begitu ya Ustadz ya, dan lain sebagainya.
Nah, kita juga akan mendengarkan motivasi berbisnis dari Ustadz Jarod, tapi setelah yang satu ini ya Ustadz ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngopi Cyber, santai berkualitas. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama dengan kita di Ngopi Cyber, santai berkualitas. Boleh santai, yang penting berkualitas. Nah, kita masih bersama dengan Ustadz Yuzaidi dan juga Ustadz Jarod. Nah, Ustadz Jarod, ini kita pengen dengar motivasi berbisnis dari seorang Ustadz Jarod. Masya Allah, barakallah. Sebenarnya kami dari juga seorang ayah yang wira swasta. Saya juga dibesarkan dari, kami hanya sampai sekarang pun generasi yang kedua itu di Binjai itu ada jualan mie rebus, hanya kaki 5, mie rebus Ratna, namanya nama Umi. Dari situ bang kuliah saya, dari situ kemudian jadi jiwa-jiwa berdagang jualan itu ada. Jadi karena juga saya melihat motivasi dalam Quran, juga motivasi dari para sahabat Nabi dan Nabi sendiri itu para pedagang yang luar biasa. Nabi Muhammad itu kan luar biasa, eksportir ya. Kemudian ke beberapa negara menjalankan amanah dari Ibunda Khadijah kan gitu kan. Tapi jujurnya amanahnya luar biasa sehingga seorang ibu ini, seorang Khadijah ini tertarik dengan kejujuran Nabi Muhammad. Dan lihatlah Ustadz, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu lebih dari separuhnya itu para pengusaha. Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan yang qadarullah konon katanya sampai sekarang rekeningnya masih ada di Madinah kan gitu kan. Jadi ketika kita melihat sebuah ayat Quran tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum itu, segera kamu minta ampunan Allah, Allah kasih surga seluas langit dan bumi diberikan kepada orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa kan Allah bilang di ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit. Gimana namanya infak? Ada sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah, gimana caranya kita mengeluarkannya kalau kita nggak ada harta kan. Jadi saya bertanya-tanya dulu Ustaz, di antara hartawan dermawan miskin tapi sabar, mana yang paling mulia? Di sisi lain, Nabi pernah doa, ya Allah fakirkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Mungkin di antara banyak doa itu yang nggak berani kita minta Ustaz. Karena duitnya nggak dibawa mati, nggak ada duit mau mati rasanya kan Bang Budi. Nah, ketika ada motivasi seperti itu, mana yang paling mulia? Rupanya kata ulama yang paling bertakwa, bisa jadi orang miskin, bisa jadi orang kaya. Nah, di saat ekonomi kita hari ini seperti ini dan latar belakang keluarga kita nggak semuanya senang dan kita pengen banyak membantu orang, timbullah jiwa ingin berwirausaha tadi. Nah, ketika timbul ingin berwirausaha, apa ya? Makanya kan saya di Binjai itu gabung-gabung sama anak HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan sebagai positifnya aja. Sekjen juga ya, Ustadz Jarod. Kemudian saya melihat usaha apa ya yang juga kita mendapatkan keuntungan fit dunia wal akhirah. Nah, salah satunya travel. Karena kita senang juga ke sana. Kita juga bisa ibadah di sana. Kita bisa membimbing, melayani jamaah. Dan kita juga namanya usaha ada juga yang dibawa pulang. Tinggal tadi adab kita lah. Nah, saya punya prinsip di bidang usaha itu bagaimana caranya melayani tetamu Allah ini, dia berangkat senyum, pulang juga senyum. Nah, makanya saya bermain di pelayanan kita, kepedulian kita, care kita. Kemudian kan gak enak Ustadz, misalnya kita bawa bimbing nih di tempat yang mustajab, udah nangis-nangis, tapi ada aja kekurangannya di bidang fasilitas. Ustadz, hinapnya gak enak, Ustadz jaraknya begini. Nah, saya gak pengen gitu dulu, saya pengen nih jamaah juga pulang puas dia. Dan dia bisa merekomendasikan usaha kita ini kepada orang lain. Nah, setelah berkembang pelan-pelan saya melihat, ini kan kalau umroh nih bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, kan gitu kan. Apa ya hariannya? Saya tengok ustadz-ustadz muda kami di MUI dulu kan. Saya lihat kawan-kawan nih kami mau dakwah
transit di situ, canda-canda segala macam, kosong nih waktu. Saya ajak kawan-kawan, ada berapa tabungan? Ayo kita buka usaha kopi yuk, karena kan kita sering nongkrong nih. Nongkrong bareng. Bagusan uang kita, ke situ juga kita putarkan. Kita bisa membuka lapangan kerja. Iya. Ya dari ustadz-ustadz itu alhamdulillah kami membuka usaha kuliner itu. Dan sampai sekarang mudah-mudahan terus berkembang, Ustaz, doakan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika memberi gaji itu Mas Budi, itu puasnya luar biasa. Oh, Masya Allah. Karena kita udah bisa membuka lapangan kerja kan. Baik, luar biasa. Nih dari para ustadz muda kita. Nah, kita juga penasaran ini Ustadz. Kan sesama pendakwah, sesama pemuka agama punya bisnis travel umroh dan haji. Ini bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya ini? Gimana menjalin komunikasinya, persahabatannya? Karena ya tidak dipungkiri pasti ya bersaing itu kan ada begitu ya Ustadz ya. Tapi bersaing secara sehat. Itu seperti apa kalau dari Ustadz Yuzaidi? Masya Allah, menarik sekali pertanyaan Bang Budi. Menarik. Jadi Bang Budi, kita nih Bang Budi, semakin meningkat ibadah kita, jangan dikira gangguan itu Semakin kecil. Jadi kalau ibadahnya kecil, yang mengganggu itu ya konco-konconya gitu kan. Tapi semakin meningkat, maka dia akan semakin yang berpangkat-pangkat ini yang akan menggoda kita. Nah, makanya saya katakan tadi, jangan berbisnis dalam ibadah. Jangan berbisnis dalam ibadah. Inilah yang membuat, mohon maaf, travel nakal. Karena berbisnis dalam ibadah. Kita dulu kan konsep Islam ta'awun. Ta'awun. Kita saling membantu. Jangan tidak boleh kita itu menjelekkan. Kemudian tidak boleh kita itu memotong hak orang, monopoli. Ini kan karena selama ini masuk perilaku bisnis konvensional dalam ibadah, sehingga konsep ta'awun itu tidak ada lagi. Konsep ta'awun sering menahan, seperti itu, menimbun beras segala macam. Nah, dengan adanya ustadz-ustadz yang memiliki bisnis dalam memfasilitasi jamaah tamu-tamu Allah untuk beribadah umroh maupun haji, mudah-mudahan kan ini agak lebih syar'i nih kan. Daripada yang bukan punya basic agama. Tapi kenyataannya seperti saya bilang, semakin hebat dia, semakin banyak godaannya. Mungkin dulu dia tidak mengetahui, tapi begitu masuk ke dalam, lupa ini. Nah, ini yang bahaya. Ibarat pohon ya Ustadz ya, makin tinggi dia makin banyak angin yang menerpa begitu ya Ustadz. Makanya Ustadz Budi, saya terharu sekali saya ini bilang Ustadz Yuzaidi. Lanjut Ustadz. Amin ya Allah. Enggak pun nanti Mas Budi, anak Mas Budi. Amin. Karena Ustadz itu masing-masing tempat itu artinya beda. Ustadz itu bisa jadi guru. Tapi kalau di Timur Tengah Ustadz itu profesor itu. Masya Allah. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Cyber Santai Berkualitas. Oke, baik pemirsa, masih bersama dengan kita di sini di Ngopi Cyber Santai Berkualitas. Boleh santai, yang penting berkualitas. Nah, masih bersama dengan Ustadz Yuzaidi dan juga Ustadz Jarod. Baik, saya ke Ustadz Jarod. Ustadz kan termasuk memiliki bisnis yang ownernya itu banyak begitu ya, beberapa orang gitu. Nah, kita ketahui bersama juga bahwasannya kalau misalkan suatu bisnis itu dipegang oleh beberapa owner, itu kan tingkat konfliknya juga lumayan cukup tinggi begitu ya. Bagaimana Ustadz Jarod memimpin bisnis begitu ya kan, yang ownernya itu banyak agar ya meminimalisir terjadinya perpecahan seperti itu. Iya, menarik. Sebenarnya satu komitmen dan kejujuran, kemudian transparansi. Jadi di antara 4 owner itu kan kita buat ajib tuh misalnya kan, ajib nama seseorang tuh, nama ustadz tuh kan, Ustadz Andra, Kor Internasional, Ustadz Jarod, Uja, kemudian Ustadz Iqbal, Ustadz Balu kan. Oke, saya kelakarkan Ustadz. Ini kalau kita gaduh,
J-nya keluar jadi aib Ustaz. Iya ya, ajib gitu ya. Jadi kalau J-nya keluar jadi aib. Karena kami suka ngopi, kami suka makan ya. Jadi saya bilang harus ada transparansi. Mungkin saling menutupi Ustaz. Ada yang dia fokus di dunia pembukuan dan pengawasan, silahkan. Ada yang nggak kuat dia di finansialnya, kita tutup di finansialnya. Nanti kita berembuk. Dan resiko-resiko itu pasti ada, tapi ya tetap kita punya komitmen. Kita jangan gaduh. Dari awal kita bilang ini pasti ada gesekan dan kita harus saling legowo. Yang penting ini kan model lapang-lapang hati Ustaz. Ya kan Mas Budi ya kan. Hidup ini kan kalau nggak lapang-lapang hati payah. Penyakit SMS itu datang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, yang menarik ini motivasi nih untuk anak-anak muda ini. Saya kadang berpikir di usia muda ini yang produktif ini buatlah kesibukan, jangan berleha-leha, karena negeri ini membutuhkan anak-anak bangsa yang punya kreatif yang besar, apapun profesinya. Saya suka ada motivasi kita itu, ada motivator kita itu di bidang profesi dia ada finansial, profesinya, kemudian di bidang keahlian dia juga dapat profit income-nya, di bidang bisnis harian dia juga ada, di bidang bulanan dia juga ada. Yang gitu-gitu tuh, selagi kita masih muda, umur kita nih Ustadz, 60-70. Nabi itu, para sahabat itu pengusaha-pengusaha yang handal, yang nggak cengeng. Terus buat karya, yang positif tentunya. Kalau dulu kita mentalnya digaji, sekarang kita mentalnya bisa menggaji orang. Walaupun, tantangan yang sangat luar biasa. Ingat, Allah juga mengatakan dalam Quran, jangan kau tinggalkan generasi yang khawfu alaihim, yang lemah. Itu rupanya ayat itu bercerita tentang harta. Nah, jadi tetap semangat anak-anak Indonesia, terus memberikan motivasi yang baik dan orang tua itu yang paling utama. Saya sering kali Ustadz izin nih, sedikit aja. Mak, Umi doakan ya pulang bawa 1 T. Umi doakan ya terus bertakwa. Umi doakan ya. Dan makanya keberhasilan hari ini orang melihat itu mungkin faktornya 2, selain doa orang tua, satu lagi anak-anak yatim saya ada 40 anak yatim. Masya Allah. Dan itu kita bina. Saya setuju sih yang Ustadz katakan. Jadi sebenarnya yang membuat saya benar-benar, ini sedikit cerita ya Ustadz ya, yang sedih berlarut gitu ya kan, karena ditinggal seorang ayah begitu ya. Bukan karena wafatnya begitu, karena setiap orang kan pasti wafat begitu. Nah, tapi ketika saya akan melakukan sesuatu hal, saya udah nggak bisa ngomong lagi, Pak doain ya gitu. Itu udah nggak bisa lagi. Senjata sudah berkurang. Senjatanya gitu. Nah, karena kita udah nggak punya benteng lagi kan begitu. Masya Allah. Ibu masih ada? Sudah nggak ada. Bahkan saya sudah lama ditinggal ibu gitu. Waktu SD. Jadi kayak ya Allah kayak gitu. Belum sempat awak bawa dia ke tanah suci ya kan. Insya Allah kedua orang tua amin ya Allah. Amin ya Rabbal bangga di alam barzah melihat amin. Dan jadi amal jariah, hal-hal yang positif seperti ini. Baik. Nah, kita kembali lagi ya Ustadz ya. Ini menarik juga bahwasannya Ustadz Yuza ini kan punya pondok Quran begitu ya. Sampai dengan saat ini ada berapa generasi Quran yang kita bina di sana Ustadz? Baik. Jadi itu kan karena tidak terikat. Kita siapa yang sudah pandai baca Quran, sudah tamat Iqra, silahkan bergabung. Kalaupun ada yang belum tamat Iqra, nggak apa-apa, dengar-dengar aja. Dan itu bukan ada tujuan untuk diorbitkan ke MTQ, tidak. Yang penting dia bisa jadi imam bagi keluarganya. Dia bisa jadi imam di lingkungannya. Itu saja tujuannya. Dan itu satu perkataan almarhum ayah saya itu yang sangat saya ingat sampai sekarang. Seandainya suatu saat nanti panggilan akrab saya Dede. Nah, makanya saya tak mau disingkat seperti Ustadz Jarod Uja kan. Kalau saya Uya dibilang orang, Ustadz Yuzidi Amar gitu kan. Saya maunya Ustadz Dede aja kan. Jadi apa kata almarhum, walaupun nanti guru besar profesor, jangan tinggalkan ngajar ini. Kenapa? Karena mengajar anak-anak ini jauh dari hal dunia. Apa? Yang pertama, kita tidak ada memungut biayanya. Yang kedua, di mana kita mau menampakkan ria di hadapan anak-anak. Kita tidak akan menampakkan rasa hebat kita. Justru dengan anak-anak itu kita akan merendah hati. Mudah-mudahan keberkahan. Amin ya Allah. Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah saat ini? Masya Allah. Dan kepada generasi muda pada umumnya dan khususnya bagi pendakwah, fasilitasi dakwah kita apapun itu, fasilitasi dakwah kita dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kita kalau bisa dakwah kita itu kita yang memfasilitasinya, bukan kita mengharapkan imbalan dari dakwah kita itu.
Itu tujuan bagi seorang pendakwah memiliki bisnis supaya dakwahnya itu bisa difasilitasi dengan maksimal. Kemudian bagi generasi muda Islam berbisnislah, karena sebagaimana disampaikan Ustadz Jarod, itu luar biasa para sahabat Nabi kita memperkerjakan orang. Kalau kita mau haji tentu kita harus memiliki harta. Dan tentu tidaklah dengan bekerja, bisa saja seperti saya diberangkatkan orang, Ustadz Jarod diberangkatkan juga. Dan semuanya itu tentu dengan harta. Nah, oleh karenanya sekecil apapun niat karena Allah Ta'ala dan niat untuk membantu orang, karena wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Selama kita membantu saudara, maka Allah akan membuka jalan solusi kemudahan bagi kita. Baik, terima kasih Ustadz Izaidi. Untuk Ustadz Jarod, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Bismillah, anak-anak muda Indonesia, negeri ini membutuhkan kalian, anak-anak muda yang kreatif, yang punya skill, punya kemampuan di bidang apa saja, yang penting positif. Jauhi hal-hal yang negatif, ya. Kita melihat anak-anak muda sekarang kenakalannya luar biasa, tapi kita jangan mengambil peran yang itu. Rajin ke masjid, rajin sholat bagi yang muslim, yang non-muslim dengan agamanya masing-masing. Bakti kepada orang tua, jangan buat malu keluarga, dan buatlah hal yang terkecil tetapi bisa memotivasi orang banyak tentunya. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala terus bimbing ya. Amin. Dan Allah memberikan kita selalu hidayah, dan terus banyak doa sama Allah. Amin. Agar usaha kita lancar, Ustaz, ya kan? Amin. Amin ya rabbal alamin. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Itu saja sih pesan Baik, saya. terima kasih Ustadz Jarod. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah mampir di Ngopi Cyber ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan informasi dan juga pencerahan bagi masyarakat yang ada di rumah. Sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pemirsa setia Ngopi. Jangan lupa saksikan terus Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir.